Selamat pagi anak-anak kelas 7 SMPK HTM Halilulik yang terkasih. Selamat datang di pelajaran Bahasa Indonesia pada hari ini. Sebelum kita mulai dengan pelajaran hari ini, baiklah kita mengawalinya dengan berdoa. Berdoa mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Engkaulah kebenaran abadi. Kami percaya kepadamu. Allah, Engkaulah kekuatan dan selamat kami. Kami harap padamu. Allah, Engkaulah kebaikan tak berhingga. Kami kasihi Dikau dengan segenap hati. Engkau mengutus sabda penyelamat dunia. Jadikanlah kami semua bersatu di dalamnya. Curahkanlah Roh Putramu kepada kami, supaya namamu kami muliakan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku, bab 1 pelajaran bahasa Indonesia tentang teks deskripsi. Teks deskripsi ini akan kita bahas dalam 4 kali pembahasan. Pembahasan pertama dan kedua sudah kita lewati. Pada video pembelajaran ini, Suster akan mengirimkan materi yang ketiga. Sedangkan materi pertama dan kedua akan Suster jelaskan dalam video ini. Tadi Suster sudah jelaskan, sudah katakan bahwa minggu ini Suster hanya mengulang 2 subtema dalam pertemuan online kita, yakni mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi dan menjelaskannya isi teks deskripsi. Untuk itu, sebelum kita melanjutkan penjelasan ini, anak-anak, kita dengar dulu satu cuplikan lagu berikut ini. Selamat mendengarkan.
Setelah mendengar lagu tadi, kamu tentunya sudah memiliki gambaran tentang teks deskripsi dari lagu tersebut. Bagaimana Ismail Marzuki lewat syair-syair lagu menginformasikan atau menggambarkan kepada para pendengar keindahan dan kecintaannya terhadap tanah tumpah darah Indonesia. Baiklah, anak-anakku, ayo sekarang kita belajar bersama-sama. Siswa-siswi kelas 7. Sebelum melanjutkan penjelasan ini, Ibu minta banyak-banyak terima kasih kepada kalian semua karena kalian sudah membaca buku Mahir Berbahasa Indonesia. Kalian sudah mengerjakan tugas-tugasmu dan mengirimnya kembali pada waktu yang tepat. Selama pembahasan pertama tentang teks deskripsi bab 1, kalian akan terus mendengar beberapa kata yang rasanya di telingamu asing sekali. Kata-kata itu seperti deskripsi, mengidentifikasi, informasi. Kata-kata asing ini, kata-kata yang kedengarannya asing ini, jika kalian tidak atau kalian belum memahaminya dengan benar, akan menyulitkan kamu di materi-materi yang akan datang. Oleh karena itu, Suster menjelaskan kepadamu sekarang ini bahwa deskripsi itu sama dengan penggambaran atau pemaparan dengan kata-kata yang jelas dan terperinci. Lalu, mengidentifikasi sama dengan menetapkan atau menentukan identitas, entah itu orang atau benda. Sedangkan informasi sama dengan berita atau penyampaian. 3 kata ini anak-anak harus ingat dengan baik. Jangan lupa. Kalau kamu ingat dengan baik 3 kata ini, maka materi-materi yang berikut akan memudahkan kamu memahami apa yang dimaksudkan dengan teks deskripsi. Baiklah. Tadi sekali lagi Ibu sudah katakan bahwa belajar kita hari ini adalah penjelasan ulang tentang 2 subtema dan juga hanya 2 tugas untuk anak-anak kerjakan. Baik. 2 minggu yang lalu kalian sudah membaca dengan teliti teks yang berjudul Lingkungan Sekolahku yang Asri. Sekarang kita lagi mengulang dan melihat bagaimana penulis mengidentifikasi informasi-informasi dari teks deskripsi tersebut. Informasi umum. Di sana, dalam teks itu, penulis menggambarkan secara umum tentang sekolah yang menjadi pilihannya. Jadi penulis mendeskripsikan letak sekolah, keunggulan sekolah, atau kekhususan atau kekhasan dari sekolah tersebut.
Hal ini dapat kita baca dengan jelas sebagai berikut. Sekolah baruku termasuk sekolah favorit di kotaku. Setiap memasuki masa pendaftaran peserta didik baru, sekolah yang terletak di kota Pontianak ini selalu diburu ratusan pendaftaran. Dari sekian banyak pendaftaran, yang berhasil lolos dan diterima hanya separuhnya. Aku termasuk anak yang beruntung bisa diterima di sekolah ini. Informasi khusus yang pertama. Sekolah favorit dan lingkungannya yang asri. Asri itu apa? Asri itu sama dengan aman, bersih, dan rapi. Hal ini digambarkan atau diuraikan atau dideskripsikan oleh penulis sebagai berikut. Sekolah baruku memang layak menjadi sekolah favorit. Bukan hanya prestasi akademiknya yang mentereng, melainkan juga lingkungan sekolahnya yang asri. Pepohonan hijau yang rindang tampak kokoh membatasi lingkungan sekolah dengan jalan raya. Pintu gerbang yang bertuliskan nama sekolah tampak kokoh, tetapi tetap ramah menyapa setiap orang yang datang. Informasi khusus kedua. Ungkapan rasa cinta terhadap sekolahnya. Ungkapan ini dirincikan atau diuraikan sejelas-jelasnya sebagai berikut. Aku mencintai sekolah karena tempat menuntut ilmu. Sekolahku cantik bukan hanya di luar, tapi di bagian dalam pun juga indah. Hijau, subur, rindang. Taman bunga yang indah dipandang. Warna-warni bunga yang bertaburan di atas taman menyemburkan aroma wangi dan indah dipandang. Informasi khusus ketiga. Keadaan sarana dan prasarana. Keadaan sarana dan prasarana yang ada dalam sekolah dirincikan satu persatu sebagai alat pendukung kegiatan belajar mengajar, dan penulis menggambarkannya sebagai berikut. Setelah melintasi ruang yang begitu kokoh dengan cat kuning muda, tampak juga lapangan sekolah yang biasa digunakan untuk berbagai kegiatan seperti upacara bendera, olahraga, atau kegiatan lainnya. Kibaran merah putih tampak bagaikan menjilat dinding langit dengan begitu gagah perkasa. Lapangan yang menghampar luas beralas semen itu seperti menjadi saksi beragam kegiatan anak-anak dalam berjuang menggapai masa depan. Informasi khusus keempat. Kondisi ruang kelas. Hal ini diuraikan oleh penulis sebagai berikut. Lantai, dinding, lukisan hasil karya anak terpajang menghias ruang kelas. Anak-anak sungguh bertanggung jawab dan kompak dalam memelihara kebersihan, sehingga kelas sungguh menjadi teman yang mendukung dalam kegiatan belajar mengajar sepanjang hari. Anak-anakku, sampai di sini kalian dapat melihat dengan jelas bagaimana penulis mendeskripsikan atau menguraikan dengan kata-kata informasi umum tentang sekolah pada bagian paragraf pertama. Kemudian, dari informasi umum ini dideskripsikan lagi atau diuraikan lagi lebih lanjut ke beberapa bagian yang dinamakan informasi khusus. Dengan gambaran yang rinci ini, pembaca sudah pasti memperoleh informasi gambaran objek sejelas-jelasnya. Objeknya itu apa? Objeknya itu sekolah. Sehingga pembaca seolah-olah ikut melihat, mendengar, atau merasakan suasana lingkungan
seperti yang dialami penulis. Maka dapatlah disimpulkan bahwa teks deskripsi adalah teks yang gagasan utamanya menggambarkan suatu objek atau peristiwa secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat dan merasakan hal yang digambarkan oleh penulis. Atau juga teks deskripsi dapat dikatakan sebuah paragraf yang menggambarkan dengan jelas dan terperinci tentang sebuah objek atau peristiwa kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah ikut merasakan apa yang dialami penulis. Anak-anakku, setelah kita mendengar penjelasan tadi, sekarang kita lihat bersama-sama. Setelah kalian bertempur dengan subtema mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi dan menemukan apa itu teks deskripsi atau seperti apa teks deskripsi itu, maka baiklah sekarang kita lihat beberapa objek wisata alam di NTT. Nah, itu beberapa pemandangan alam di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baiklah, kita lanjut ke subtema yang berikut, menjelaskan isi teks deskripsi. Hal ini dapat Suster jelaskan sebagai berikut. Anak-anakku, bagian yang paling penting dan utama dalam sebuah teks, pokoknya teks apa saja, bagian yang paling penting itu adalah bagian isi. Demikian juga halnya dengan teks deskripsi. Dalam teks deskripsi, penulis menyampaikan isi teks kepada pembaca melalui sebuah objek secara jelas dan rinci. Anak-anak, tanpa sebuah objek, isi teks sulit ditemukan. Suster ulangi, anak-anak, tanpa sebuah objek, isi teks sulit ditemukan. Gambaran isi teks ditulis oleh penulis dengan menggunakan kata-kata deskripsi, sehingga mampu memberi efek emosional tertentu kepada pembaca. Isi teks deskripsi biasanya terdapat dalam informasi-informasi khusus, sedangkan informasi umum terdapat pada awal paragraf. Untuk menjadi lebih jelas isi teks deskripsi, baiklah kalian mengikuti satu contoh objek berikut ini. Si Bagas kelinciku. Kelinciku bernama Bagas. Kunamai Bagas karena saya berharap kelinci kesayanganku itu selalu sehat dan bugar. Bagas memiliki bulu yang lebat dan putih bersih. Matanya coklat seperti madu. Matanya jernih menyejukkan untuk dipandang. Bibir mungilnya merah muda, sungguh menggemaskan. Telinganya panjang dan melambai-lambai kalau dia berlari. Nah, anak-anak, di sini penulis mendeskripsikan atau menguraikan dengan jelas objek dari si Bagas ini. Identitas Bagas diuraikan dengan jelas menggunakan kalimat
yang membangkitkan emosi pembaca dan juga melibatkan panca indera pembaca. Berikut, Bagas sangatlah manja. Hampir tiap malam, Bagas tidur di ujung kakiku. Sebelum ku elus-elus, dia akan selalu menggangguku. Kalau waktunya makan, dia berputar-putar di depanku, sambil mengibas-ngibaskan telinganya yang panjang. Mulutnya berkomat-kamit seperti orang yang sedang berdoa. Kemanjaannya membuat aku selalu rindu. Nah, anak-anak, di sini penulis menggambarkan atau menguraikan sifat kelincinya. Bahwa sifat kelincinya itu sifat yang mirip dengan sifat manusia. Lagi, Bagas memiliki perilaku unik. Kalau marah, Bagas melakukan atraksi yang menarik. Dia menggunakan kaki belakangnya dan melompat dalam jangkauan yang begitu jauh. Buk! Sering terdengar dia menjatuhkan diri. Kadang dia melompat sampai sejauh 3 meter. Kalau tidak dipedulikan, kakinya dientak-entakan seperti anak kecil yang merajuk minta dibelikan mainan. Dengan menggunakan kaki belakangnya pula, dia berdiri sangat tinggi seperti sedang menunjukkan bahwa dia bisa menarik perhatian kita. Di sini anak-anak, penulis menginformasikan tentang keunikan dari Bagas yang melibatkan panca indera pembaca atau pendengar. Nah, sebenarnya di mana letak isi teks deskripsi dari kutipan berjudul Si Bagas Kelinciku? Anak-anakku, isi teks deskripsi Si Bagas Kelinciku ada dalam informasi khusus, yakni Bagas manja dan unik. Sedangkan informasi umum dari kutipan Si Bagas ada dalam paragraf pertama. Di sana diuraikan identitas Si Bagas dengan sejelas-jelasnya. Anak-anak, isi teks deskripsi dari Si Bagas Kelinciku hanya ada 2, yakni manja dan unik. Manjanya yang bagaimana? Uniknya yang bagaimana? Semua itu sudah diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang tadi kalian sudah dengar. Dan ingat anak-anak, kalimat-kalimat itu menimbulkan emosi pembaca dan melibatkan panca indera pembaca. Hal yang sama kalian sekarang boleh lihat pemetaan dari teks yang berjudul Kantin Sekolahku. Kalau tidak salah, dalam buku Marbi halaman 10. Di sana ada pemetaan dari teks Kantin Sekolahku. Apa isi teks Kantin Sekolahku? Di dalam pemetaan, kita bisa lihat dengan jelas bahwa isi teks Kantin Sekolahku yakni, di sekolahku ada kantin. Kemudian tujuannya untuk melayani semua penghuni sekolah. Letaknya sangat strategis, karena itu tidak pernah sepi. Yang terakhir, menu sajiannya enak, bersih, ditata rapi dan ditutup menggunakan plastik transparan. 4 hal ini
muncul dengan terang dan jelas dalam pemetaan tersebut. Inilah anak-anak penjelasan dua submateri mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi dan menjelaskan isi teks deskripsi. Ibu berharap mudah-mudahan penjelasan ini dapat membantu kalian dalam mengidentifikasi sebuah objek kepada para pembaca, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan seperti apa yang disampaikan oleh kalian jika objek itu yang ditulis adalah kalian. Satu tugas untuk anak-anak: buka buku Marbi halaman 12, kalian kerjakan nomor 1 dan 2. Kirim atau kumpul tugas ini pada tanggal 17 Agustus. Sekian anak-anak, pelajaran, video pembelajaran, penjelasan tentang dua subtema terdahulu. Mudah-mudahan anak-anak dengan penjelasan ini dapat membantu kalian untuk mengerti apa itu teks deskripsi dan isi dari teks deskripsi. Sekian pembelajaran kita, sekian pembelajaran dan penjelasan saya, sampai kita bertemu di minggu berikut.